Syarat-syarat penghapusan utang piutang di lembaga pembiayaan atau bank. Penghapusan utang piutang, baik di bank maupun lembaga pembiayaan, multifinance, adalah proses yang memungkinkan kreditur untuk menghapus sebagian atau seluruh sisa kewajiban debitur yang macet dari pembukuannya. Ini biasanya dilakukan setelah berbagai upaya penagihan tidak berhasil. Berikut adalah syarat-syarat umum penghapusan utang piutang. Syarat umum penghapusan utang. 1. Kredit macet, non-performing loan, NPL. Utang harus sudah dikategorikan sebagai kredit macet. Ini berarti debitur telah menunggak pembayaran dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya, lebih dari 90, 120, 180, atau 270 hari, tergantung kebijakan lembaga. Klasifikasi NPL bervariasi antar lembaga dan produk, tetapi umumnya merujuk pada kolektibilitas 3, 4, atau 5, kurang lancar, diragukan, atau macet. 2. Upaya penagihan maksimal. Lembaga kreditur harus sudah melakukan berbagai upaya penagihan secara maksimal, termasuk surat peringatan, SP, berulang, kunjungan lapangan, negosiasi ulang, restrukturisasi, rescheduling, reconditioning, yang tidak membuahkan hasil. Upaya penagihan oleh pihak ketiga, debt collector, jika diperlukan. Eksekusi agunan, jika ada, yang tidak mencukupi untuk menutup seluruh sisa utang. 3. Prospek pemulihan kecil. Setelah semua upaya penagihan dilakukan, kreditur menilai bahwa prospek pemulihan utang sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh debitur tidak mampu membayar, pailit, bangkrut, meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris atau harta. Agunan tidak mencukupi atau tidak dapat dieksekusi. Biaya penagihan lebih besar daripada potensi utang yang akan pulih. 4. Persetujuan internal. Penghapusan utang harus disetujui oleh manajemen dan/atau komite yang berwenang di lembaga keuangan tersebut, sesuai dengan kebijakan internal dan tingkat otorisasi. 5. Pencatatan akuntansi. Utang yang dihapus akan dicatat sebagai beban kerugian, write-off, dalam laporan keuangan lembaga. Meskipun dihapus dari pembukuan, status utang tetap ada secara hukum dan kreditur masih memiliki hak untuk menagih jika ada perubahan kondisi debitur di masa depan, walaupun ini jarang terjadi. Syarat khusus dalam konteks bank, tambahan. Untuk bank, terdapat beberapa ketentuan khusus yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, terutama terkait dengan hapus buku, write-off, dan hapus tagih, write-off and write-off recovery. Pencadangan, CKPN. Sebelum utang dapat dihapus buku, bank harus memiliki cadangan kerugian penurunan nilai, CKPN, yang cukup untuk menutupi potensi kerugian dari kredit macet tersebut. CKPN ini dibentuk secara bertahap sesuai dengan tingkat kolektibilitas kredit. Ketentuan OJK, bank harus mematuhi peraturan OJK, POJK, terkait kualitas aset dan hapus buku kredit. POJK tersebut mengatur secara rinci kapan dan bagaimana kredit dapat dihapus buku, termasuk persyaratan administrasi dan pelaporan. Dasar hukum penghapusan utang piutang. Dasar hukum penghapusan utang piutang di Indonesia, khususnya untuk lembaga keuangan, bersumber dari beberapa peraturan. 1. Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur penghapusan utang, UU ini memberikan kerangka kerja bagi bank untuk mengelola aset, termasuk kredit macet. Pengelolaan kredit macet pada akhirnya dapat mengarah pada hapus buku. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK. POJK No. 40, POJK 03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. POJK ini adalah dasar hukum utama yang mengatur klasifikasi kualitas aset produktif bank, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, CKPN, dan ketentuan hapus buku kredit. POJK ini juga mengatur mengenai restrukturisasi kredit dan persyaratan untuk dapat melakukan hapus buku. POJK terkait penilaian kualitas aset lembaga pembiayaan. Untuk lembaga pembiayaan, OJK juga menerbitkan POJK yang serupa untuk mengatur kualitas piutang pembiayaan dan pembentukan cadangan kerugian, yang pada akhirnya menjadi dasar untuk proses hapus buku piutang. Contohnya adalah POJK yang mengatur mengenai perusahaan pembiayaan. 3. Standar Akuntansi Keuangan, SAK. PSAK 71 tentang instrumen keuangan.
Standar ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penurunan nilai, dan penghentian pengakuan instrumen keuangan, termasuk pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan. PSAK 71 mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan penilaian penurunan nilai, impairment, pada aset keuangannya, yang dapat berujung pada pencadangan dan akhirnya hapus buku jika nilai tercatat tidak dapat dipulihkan. 4. Kebijakan internal lembaga keuangan. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur internal, SOP, setiap bank dan lembaga pembiayaan merupakan dasar hukum operasional yang sangat penting. Kebijakan ini merinci proses, otorisasi, dan persyaratan spesifik untuk penghapusan utang yang disesuaikan dengan skala dan model bisnis masing-masing lembaga, namun tetap harus mengacu pada peraturan OJK dan SAK yang berlaku. Penting untuk diingat bahwa penghapusan utang adalah keputusan bisnis yang kompleks bagi lembaga keuangan, melibatkan pertimbangan risiko, kepatuhan regulasi, dan implikasi akuntansi.